Syarat ruqyah pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Dalam hati silahkan berbicara, wahai penyakit yang ada dalam tubuh saya, apapun bentuk kalian, ayo keluar dengan izin Allah. Jangan mengganggu, jangan bersarang dalam tubuh saya. Saya telah berobat dengan Al-Quran, saya telah mohon pertolongan Allah dari gangguan kalian. Apapun bentuk kalian, silahkan keluar. Yang mengganggu di kepala, keluar. Saya kasih jalan lewat mulut, keluar dalam bentuk muntahan. Yang di perut naik ke atas, semuanya. Penyakit mah, asam lambung, apapun bentuk kalian, keluar dengan izin Allah. Yang mengganggu di kepala, vertigo, migrain, yang sering pusing, was-was, apapun bentuk kalian, keluar dengan izin Allah. Jangan bersarang dalam tubuh adik-adik yang telah berniat berobat dengan Al-Quran, di dalam tubuh adik-adik yang telah mengamalkan Al-Quran sebagai obat. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, kalau sudah ditutup silahkan pejamkan mata, kreseknya dipegang. Silahkan pejamkan mata, fokus pada diri adik-adik masing-masing. Apapun bentuknya, pasrahkan kepada Allah. Niat adik-adik semua berobat dengan Al-Quran adalah niat yang baik. Membaca Al-Quran dengan cara yang baik tidak akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Fokus pada diri masing-masing, tidak usah menghiraukan teman-temannya. Sudah ada ustadz-ustadzah praktisi jamnya Ruqyah Swaja yang akan menangani, yang akan membantu saudara-saudara kalian jika kesulitan, jika ada reaksi yang berlebih. Adik-adik fokus pada diri masing-masing. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan izin Allah akan menjalankan tugasnya, akan melaksanakan fungsinya untuk mengusir, melepaskan ikatan-ikatan penyakit yang ada dalam tubuh adik-adik semua. Air yang sudah adik-adik minum dengan izin Allah, dengan kekuatan mukjizat Al-Quran akan melepaskan segala ikatan penyakit yang selama ini, yang saat ini mengganggu dalam tubuh adik-adik semua. Apapun bentuk penyakitnya, penyakit karena makanan, karena minuman, ataupun karena pikiran, gangguan bangsa jin dan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh adik-adik semua. Rasakan bahwa energi dari air tersebut telah menyebar ke sekujur tubuh adik-adik untuk mencari di mana penyakit-penyakit yang saat ini bersarang, bersembunyi di dalam tubuh adik-adik. Dalam hati silahkan berbicara, wahai penyakit yang ada dalam tubuh saya, apapun bentuk kalian, ayo keluar dengan izin Allah. Jangan mengganggu, jangan bersarang dalam tubuh saya. Saya telah berobat dengan Al-Quran, saya telah mohon pertolongan Allah dari gangguan kalian. Apapun bentuk kalian, silakan keluar. Perintahkan penyakitnya untuk keluar, jangan ditahan. Wahai penyakit, ayo keluar dengan izin Allah lewat cara yang mudah yang tidak menyiksa. Keberadaanmu dalam tubuhku mengganggu aktivitas ibadah, sehingga ibadahku tidak khusyuk, membuat sering tidak konsentrasi dalam beribadah, seringkali lupa rakaat sholat. Saat belajar, gara-gara kamu di dalam tubuhku, aku tidak khusyuk, tidak fokus, tidak konsentrasi belajar, tidak konsentrasi ngaji. Ayo keluar, jangan mengganggu dalam tubuhku. Perintahkan, apapun bentuk penyakitnya, perintahkan, suruh keluar, usir. Jangan mau kalian dikuasai oleh penyakit. Perintahkan untuk keluar, ikhlaskan. Apapun reaksinya, yang mau muntah dimuntahkan. Apapun bentuknya, yang sendawa, yang batu, ikhlaskan, biarkan penyakitnya keluar.
Sekarang saya bicara kepada penyakit yang ada dalam tubuh adik-adik semua. Apapun bentuk kalian, penyakit yang bersarang dalam tubuh saudari-saudari saya, para santriwati, apapun bentuk kalian yang mengganggu di dalam tubuh saudari-saudari yang ada di hadapan saya ini, silahkan keluar baik-baik dengan izin Allah. Yang mengganggu di kepala, keluar. Saya kasih jalan lewat mulut, keluar dalam bentuk muntahan. Yang di perut naik ke atas, semuanya penyakit mah, asam lambung, apapun bentuk kalian keluar dengan izin Allah. Yang mengganggu di kepala, vertigo, migrain, yang sering pusing, was-was, apapun bentuk kalian keluar dengan izin Allah. Jangan bersarang dalam tubuh adik-adik yang telah berniat berobat dengan Al-Quran, di dalam tubuh adik-adik yang telah mengamalkan Al-Quran sebagai obat, di dalam tubuh adik-adik yang telah mohon kepada Allah dari gangguan kalian. Yang mengganggu di persendian, apapun bentuk kalian, silahkan keluar dengan izin Allah. Saya kasih jalan lewat mulut, keluar lewat muntahan. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian tidak mau keluar, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang akan menyiksa kalian. 1, yang di perut naik ke atas, tetap konsentrasi, pejamkan mata, perintahkan penyakitnya untuk keluar. Biar adik-adik yang datang ke sini ada keluhan, nanti pulang dalam keadaan sehat dengan izin Allah. 2, yang di tulang ekor naik ke atas, keluar semuanya. Yang mengganggu di kepala, migrain, pusing, turun, keluar lewat mulut. 2,5, terus semuanya keluar dengan izin Allah. Jangan sampai ada yang mengganggu. Keluar semuanya dengan izin Allah. Ikhlaskan, apapun reaksinya ada diikhlaskan, biarkan penyakitnya keluar. 3, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فجور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yang masih bereaksi silakan dilanjut. Penyakit yang masih tersisa, yang masih berserang dalam tubuh adik-adik semua silakan keluar dengan izin Allah. Apapun bentuk kalian yang masih mengganggu di perut, di dada, di kepala, apapun bentuk kalian silakan keluar lewat mulut, keluar dalam bentuk muntahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليء نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق ذرابرا ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى. Yang masih muntah silakan diteruskan, apapun reaksinya, biarkan penyakitnya keluar, biarkan penyakitnya tuntas keluar dengan izin Allah. Tidak usah berpikir yang macam-macam, apapun reaksinya, nanti kalian pulang dari tempat ini akan merasa lebih baik, akan lebih nyaman dan semacamnya. Yang sudah tidak ada reaksi silakan tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut sambil melafazkan alhamdulillahirabbil alamin.
Diulangi lagi, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Tahan. Keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan buka mata. Alhamdulillah, untuk metode yang pertama, terapi Al-Quran dengan media air asma'an, ya, atau air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sudah kita laksanakan bersama-sama, ya. Jadi tidak ada di antara semua peserta yang mengikuti prosesi ruqyah, tidak ada yang kesurupan, ya. Jadi fokus pada diri masing-masing. Mudah-mudahan melalui muntahan air mata, keringat, batuk, sendawa, tangisan, apapun reaksinya, ini menjadi pertanda keluarnya penyakit dari dalam tubuh adik-adik semua. Penyakit yang saat ini mengganggu, penyakit karena makanan, pikiran, penyakit malas beribadah, penyakit malas belajar, malas ngaji, dan semacamnya. Nanti di asrama atau di kamar, harapannya adik-adik bisa rutin mengamalkan ruqyah mandiri atau terapi Al-Quran mandiri yang dibaca seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama, yaitu ada suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Boleh ditambah yang tadi, basmalah 1 kali, hamdalah 3 kali, terus sholawat Ibrahimiyah, hauqolah, lalu adik-adik berdoa kepada Allah, minta apa yang menjadi keluhan. Apakah sakit perut, sakit dada, sakit kepala, atau pikirannya nggak tenang, atau dihantui perasaan malas berangkat ke sekolah, malas berangkat ke madrasah. Nah, jadi bisa ambil air, menghadap kiblat, dibacakan ayat-ayat tadi. Nah, yang sudah punya lembaran itu bisa disimpan. Yang belum punya mungkin bisa fotokopi, nggak apa-apa. Nah, itu bisa dibaca. Ketika sakit bisa ambil air dulu. Jadi nggak harus datang beli obat terlebih dahulu. Jadikan Al-Quran obat yang pertama, obat yang utama. Ya. Yang penting apa harapannya setelah ruqyah? Bukan sekedar sembuh, tapi harapannya gimana biar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan nanti diberi penyakit, maka tidak mudah mengeluh, tapi tetap mohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan dan menerima barangkali penyakit yang Allah berikan untuk kita semua bagian dari ujian yang diberikan. Kalau kita sabar, kalau kita tabah, maka seperti halnya adik-adik mengikuti ujian di sekolah atau di madrasah. Kalau lulus ujiannya maka akan naik kelas. Insya Allah kalau sabar, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin itu dari saya untuk metode air asma'an. Mudah-mudahan yang sakit, yang ada keluhan pulang dari tempat ini, Allah berikan kesembuhan. Yang belum sembuh, mungkin penyakitnya berbeda, jangan lupa melakukan ruqyah mandiri. Nah, kalau misalkan sudah sakit, lupa ayat yang dibaca, terserah baca ayat apa saja, yang penting ngambil di Al-Quran. Kalau ingatnya Al-Fatihah, dibaca surat Al-Fatihah. Kalau tiba-tiba lupa semua, ingatnya cuma Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Nah, yang repot kalau yang diingat itu surat Al-Baqarah. Nah, itu bisa ngaji 1 jam sampai 2 jam. Jadi sembuh-sembuh duluan, belum selesai sudah sembuh, ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.